Ya, sebenarnya kita hadir di saat fenomena masyarakat itu kan bertransaksi dalam yang tidak satupun orang ya bisa mudah terlepas dari riba gitu ya. Kalaupun berkomitmen untuk tidak riba ya kena debu-debunya riba lah gitu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah maka BTH ini hadir memfasilitasi kader, jamaah, pengurus di Hidayatullah ya, simpatisan Hidayatullah. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Majalah Syahid, Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah para pemirsa dan juga pembaca Majalah Suara Hidayatullah dimanapun berada, di studio channel Majalah Syahid saat ini kehadiran kawan kami, guru kami juga, Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Syaiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Lebaran ya? Lebaranan. Masih Syawal jadi lebaranan. Siap. Baik, Ustadz Syaiful Anwar ini merupakan direktur dari Baitut Tamwil Hidayatullah. Ya. Ini sebuah lembaga di Hidayatullah yang sudah 2 tahun Ustadz ya usianya? Alhamdulillah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dalam website Hidayatullah disebutkan bahwa Baitut Tamwil Hidayatullah didirikan, salah satunya diantaranya adalah untuk membantu usaha-usaha kecil. Dan yang paling terpenting kalau tercatat bahwa diadakannya Baitut Tamwil Hidayatullah adalah melihat fenomena semakin mengguritanya rentenir di masyarakat, Ustaz. Begitu ya? Betul. Baik. Jadi kita ingin tentunya mendapatkan banyak hal informasi tentang ikhtiar baik yang dilakukan oleh BTH ini untuk membantu usaha kecil, kemudian untuk menangani masalah rentenir memang yang semakin banyak di masyarakat ya, kadang kemudian menjadi solusi singkat para pengusaha-pengusaha kecil dan kemudian BTH hadir. Nah, Ustadz, tentunya para pemirsa dan juga pembaca kita ingin tahu nih di tahun yang kedua ya, yang baru saja milad, tahun kedua ini, gimana perkembangan dalam tahun kedua ini, Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ahmad Damani. Saya sapa para pemirsa di channel Suara Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diberikan kesempatan untuk sedikit ya menggambarkan bagaimana BTH ya, apa latar belakang berdirinya dan sebenarnya bagaimana arah pengembangannya. BTH ini sebenarnya menjadi cita-cita besar Hidayatullah itu memiliki lembaga keuangan syariah ya. Nah, lembaga keuangan syariah itu kan beragam badan hukumnya ya, mulai dari Bank Umum Syariah, kemudian BPR Syariah ya kan, kemudian koperasi syariah ya, kemudian bisa bank wakaf mikro ya kan, lembaga keuangan mikro syariah juga bisa, ragam lembaga atau ragam badan hukum lah bisa dipilih untuk lembaga keuangan syariah itu. Nah, alhamdulillah BTH itu dengan kajian yang cukup panjang, kita hari ini melihat badan hukum BTH dengan koperasi itu lebih memungkinkan untuk kita dirikan sekarang ini. Dan saat itu April 2021 kita keluar akta notaris ya kan, akta pendirian BTH, kemudian keluar SK Menkumham, kemudian kita lanjutkan dengan pengurusan NIP ya, nomor induk berusaha, kemudian kita lanjutkan dengan perizinan simpan pinjamnya gitu. Alhamdulillah kemudian karena berproses April itu nggak langsung buka sih sebenarnya, tapi tepatnya September ya, September 2021 gitu. Jadi efektif kita operasional, melayani transaksi ya, pembukaan rekening, setoran, penarikan, angsuran pembiayaan itu baru September 2021. Jadi kalau dilihat dari tanggal badan hukum memang April kemarin dah 2 tahun. Tapi kalau operasional nunggu September nanti itu baru 2 tahun. Nah, alhamdulillah ya biasalah sebagai salah satu amal usaha atau badan usaha di Hidayatullah,
Kita dirikan tuh biasanya kan selalu minim sumber daya ya, Iya. sumber modal Apa adanya ya. apa adanya lah, modal ya terbatas, SDI ya terbatas gitu ya, sarana ya terbatas. Tapi alhamdulillah ya keunikan Hidayatullah, alhamdulillah dengan mungkin banyaknya doa dukungan dari kader jamaah sati sekalian, BTH yang hadir di April atau beroperasi di September 2021 itu sekarang sudah genap 2 tahun dan kita sudah memfasilitasi anggota dari BTH pusat ini saja sudah sekitar 450-an anggota ya. 450 anggota dengan total dana kelolaan kita sekarang baru sekitar 6, sekian miliar ya. Gitu. Dana ini kelola itu Ustaz ya? Dana aset ya, aset yang kita kelola sekitar 6, sekian miliar. Seperti itu. Iya, iya. Kemudian dalam program sekarang ini, dalam 2 tahun ini, ya hal-hal yang dituju seperti misalkan tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ingin membantu usaha mikro kecil, betul. Kemudian bagaimana menangani persoalan-persoalan rentenir di masyarakat. Apakah itu sudah tercapai atau masih perlu effort lagi yang dilakukan oleh BTH? Betul. Baik. Ya sebenarnya kita hadir di saat fenomena masyarakat itu kan bertransaksi dalam yang tidak satupun orang ya bisa mudah terlepas dari riba gitu ya. Kalaupun berkomitmen untuk tidak riba ya kena debu-debunya riba lah gitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah oleh karena itulah maka BTH ini hadir memfasilitasi kader jamaah pengurus di Hidayatullah ya, simpatisan Hidayatullah. Ya kalau kita punya komitmen untuk bertransaksi secara syariah ya BTH inilah tempatnya gitu. Mau nabung secara syariah ya BTH punya produk simpanan syariah ya kan, punya kebutuhan pembiayaan gitu kan, BTH hadir dengan produk-produk pembiayaan syariah begitu. Nah sehingga tidak ada alasan lagi lah hari ini orang untuk katakanlah masih terjerat misalnya pinjol atau terjerat rentenir atau terjerat transaksi-transaksi ribawi karena secara internal kita sudah punya komitmen untuk memfasilitasi itu gitu. Gitu. Nah, pertanyaannya kan masyarakat kadang-kadang soal keamanan tuh, keamanan dananya yang disimpan, kemudian juga pembiayaannya. Nah, kira-kira seberapa aman sih? Ini kan jadi pertanyaan para pemirsa kita ya. Seberapa aman kalau kami atau saya atau yang lainnya naruh uang di BTH? Oke, baik. Memang instrumen investasi atau penempatan dana bagi kita pemilik dana ya, bagi BTH itu kan sebutannya sebagai surplus fund ya, orang yang punya kelebihan dana datang ke BTH untuk apa ya, naruh dana kan gitu, investasi baik sebagai pemodal maupun penerima manfaat dari produk, misalnya nabung simpanan sakinah, nabung simpanan pintar, nabung simpanan berjangka atau deposito gitu kan. Nah itu orang-orang yang dalam hal ini memiliki kelebihan dana kita ajak untuk nabung di BTH. Pertanyaannya aman apa enggak sih nabung di BTH gitu kan? Nah BTH ini lembaga keuangan mikro syariah yang kita dirikan dengan komitmen memfasilitasi transaksi secara syariah. Maka komitmen pertama ini yang mendasari kita untuk mengelola BTH itu secara serius, transparan, bertanggung jawab ya, mengelola dana itu dengan akuntabilitas ya, pertanggungjawaban publik secara baik. Nah, harusnya memang didukung dengan regulasi ya. Tapi karena kita memilih Badan Hukum Koperasi Syariah, memang saat ini belum ada semacam LPS-nya. Belum ada LPS seperti penjamin simpanan seperti perbankan ya. Tapi bukan berarti tidak aman lah nabung di BTH. Memang kita hadir dengan membawa nama Hidayatullah ya, baik itu Tamwil Hidayatullah. Otomatis nama besar Hidayatullah ini nggak mungkin kita gadaikan dengan etika-etika buruk, manajemen yang tidak baik begitu kan. Nah jadi mungkin sementara ini yang bisa kita sampaikan kepada seluruh pemirsa ya, BTH itu ya dalam tanda kutip membawa nama besar Hidayatullah, maka kita hadir ya mempertanggungjawabkan, memanage BTH ini dengan sebaik-baiknya. Nah dalam waktu dekat harapannya regulasi tentang LPS itu masuk ke koperasi syariah. Sehingga bukan hanya BTH, koperasi syariah seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan ini nanti tercover oleh
oleh LPS ini gitu Iya, kan. iya. Jadi bukan hanya BTH gitu. Ya mungkin kita bisa lihat ada BMT yang Betul. besar-besar gitu Iya. kan, atau BTM yang sangat besar-besar itu ya sama statusnya dengan kita saat ini. Soal apa nabung ya, mungkin insya Allah bisa amanah. Soal kemudian seberapa menarik, nah pertanyaannya seberapa menarik sih kita ingin menaruh uang di BTH dibandingkan di perbankan umum atau perbankan syariah lah. Ya. Apakah ada memang hal-hal yang menarik dari sisi misalnya bagi hasilnya? Betul. Ada nggak perbedaannya? Oke, siap. Kita ini kan hadir di Jakarta, di mana orang itu ya sudah bank minded ya. Pokoknya kalau punya uang, kepikir nabung di mana, di bank, gitu kan. Kalau mau ngajukan pembiayaan, kepikir kemana ya, pembiayaan di bank gitu kan. Nah, termasuk ya bahkan di Hidayatullah sendiri kan sudah biasa bertransaksi di perbankan. Betul. Nah, ketika kita hadir, kemudian kita merilis produk yang tidak lebih menarik, tentu agak susah menggeser pangsa pasar ini ke BTH kan. Makanya kita hadirkan beberapa produk itu yang friendly lah gitu ya. Baik produk simpanan maupun produk pembiayaan. Kita di simpanan itu ada simpanan reguler ya yang bisa di store sewaktu-waktu, bisa ditarik sewaktu-waktu. Kayak contoh simpanan Sakinah ya kan, simpanan Pintar itu simpanan reguler. Itu bisa milih akad yang mudharabah dengan bagi hasil setiap bulan, atau bisa akad wadiah gitu. Pokoknya saya nggak usah bagi hasil deh, yang penting aman aja saya dana saya itu. Kan ada aja seperti itu. Atau yang kedua ada simpanan berencana ya. Simpanan berencana itu nabungnya bertahap, nanti setelah jatuh tempo diambil gitu. Contoh misalnya kita mau silatnas nih bulan November ya kan, butuh dana kira-kira 5 juta ya, masuk aja simpanan berencana di BTH gitu kan. Butuh berapa bulan untuk tercapai 5 juta, kita nabungnya bertahap. Nah nanti ambil yang jatuh temponya November, ambil di bulan November, itu simpanan berencana. Atau simpanan berjangka ya, deposito. Kenapa kita nggak pakai deposito? Karena memang konteksnya di koperasi syariah nggak boleh ada produk deposito ya, jadi simpanan berjangka. Nah ini menggunakan akad-akad mudharabah, jadi ada bagi hasilnya gitu. Wah, bagi hasilnya berapa sih gitu kan? Betul, itu yang kira-kira menarik nggak dibandingkan saya nabung di bank gitu kan? Ya alhamdulillah ya, dari portofolio 2 tahun kita operasional ini, BTH itu ya bisa dibandingkan lah hasil tingkat bagi hasil deposito kita dibandingkan dengan bank ya. Nabung misalnya 100 juta di BTH, dapat bagi hasil sekian, nabung 100 juta di bank ya, dapat bagi hasil sekian, itu sudah bisa dikomparasikan gitu. Dan itu insya Allah lebih menarik. Lebih gitu. menarik ya. Iya. Kemarin waktu kita buka stand booth pameran di Halal Bihalal itu ada yang nanya, saya kalau nabung di bank ini saya dapat ini loh sekian gitu kan. Ustadz dapat bagi hasil berapa? Sekian. Oke, insya Allah BTH bisa sekian. Kita tidak janjikan nominal sih ya, persentase pasti dapat, tidak. Tapi dari histori transaksi kita beberapa bulan kan kita sudah tahu, itu equivalent rate-nya ya, bagi hasil kita itu setara berapa persen, itu kan sudah bisa dilihat gitu. Dan bagi hasil itu kan sangat dipengaruhi oleh penyaluran Ustaz ya. Betul. Penyaluran ya, biasanya kan kalau perbankan juga mungkin juga BTH koperasi kan hampir sama. Nah, sejauh mana proses penyaluran program-program yang dilakukan oleh BTH, apakah lebih memang menunggu ada yang meminta atau memang ada proaktif dari BTH untuk membuat program-program penyaluran sehingga dana itu makin berkembang? Oke, siap. Dalam hal penyaluran pembiayaan ini sebenarnya kita tidak kerepotan ya, karena kalau orang tahu bahwa kita menyalurkan pembiayaan itu biar nggak punya kantor, nggak ada papan namanya, nggak ada identitasnya, itu orang sudah ngantri gitu kan. Nah BTH juga gitu, alhamdulillah pengajuan pembiayaan kita itu antri panjang gitu kan. Nah persoalannya hari ini kita baru hadir, yang kita ajak kepada masyarakat itu bukan kampanye pembiayaan gitu kan. Ibaratnya pembiayaan tidak dikampanyekan aja sudah datang banyak orang yang ngantri gitu. Ya. Nah makanya instrumen yang paling kita desain
lebih itu ya di simpanan gitu kan. Simpanan. Apa sih manfaat ketika nabung di BTH gitu, namanya ABC gitu kan. Kalau saya nabung di BTH kan saya butuh transaksi, harus datang ke BTH dong. Enggak gitu. Transfer sekarang kita sudah sediakan lah layanan digital sebagaimana perbankan gitu kan. Kita sudah punya aplikasi namanya My BTH. My BTH. Di My BTH itu kita bisa cek saldo, mutasi transaksi, pokoknya sebagaimana mobile bankingnya Bank Syariah gitu kan. Kita mau bayar-bayar, beli-beli gitu. Sudah bisa itu? Bisa semua. Masya Allah. Bahkan ya kalau saya sekarang sudah untuk beli listrik, air, telepon tuh sudah langsung. Pakai My BTH itu ya? Selain simple juga lebih murah juga. Itu. Termasuk kalau kita mau tarik, kan orang yang pikir saya nabungnya di BTH, nariknya gimana dong gitu kan. Harus datang? Enggak. Harus datang gitu kan. Kalau zaman dulu gitu. Harus datang, ya. Sekarang kita fasilitasi. Narik itu nggak harus ke BTH. Caranya? Karena kantor BTH juga ada jam kantornya kan. Sore udah tutup. Kalau jam 5 sore, kalau malam hari saya butuh uang gimana? Tarik aja. Bisa. Kan BTH nggak punya ATM. Kita justru tidak ada ATM, tapi kita berjejaring dengan jaringan Indomaret di seluruh Indonesia. Oh, gitu. Jadi dengan aplikasi My BTH itu kita klik ya, penarikan tarik tunai lewat Indomaret, kemudian nanti muncul berapa nominalnya yang mau kita tarik. 1 juta. Nanti muncul nomor kode token, kita langsung datang aja ke kasir. Saya mau tarik dong gitu. Udah nanti kasih kode token itu, kita dikasih uang. Saldo kita di BTH berkurang. Bisa kita cek di oh iya ya, sudah berkurang gitu. Kalau ditransfer ke misalkan ke rekening perbankan bisa juga. Bisa. Betul. Di awal kita rilis aplikasi My BTH sudah langsung ada menu transfer gitu. Jadi kita transfer ke bank syariah, ke bank umum konvensional, ke ratusan jaringan perbankan real time online. Gitu. Masya Allah. Jadi menarik nih para pemirsa sekalian, dalam jangka waktu 2 tahun BTH sudah mampu untuk membuat sebuah layanan yang real time misalnya, yang real time, kemudian juga bagi hasil yang menarik. Saya kira ini jadi pilihan utama lagi, bukan pilihan alternatif ya, untuk menyimpan dana Anda di lembaga keuangan syariah, yaitu bernama Baitul Tamwil Hidayatullah. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya, siapa yang boleh bergabung di BTH? Apakah hanya kader dan anggota Hidayatullah? Kalau masyarakat umum boleh nggak bergabung? Oh iya, baik. Jadi BTH ini kan berbasis keanggotaan, ya kan? Artinya nasabah di bank syariah, kalau di BTH itu anggota, ya kan. Nah, siapa yang boleh jadi anggota? Ya siapapun, pengurus Hidayatullah, ya kan, kader Hidayatullah, anggota Hidayatullah, simpatisan Hidayatullah, donatur Hidayatullah, wali murid, ya kan, anak-anak yang santrinya di Hidayatullah, masyarakat secara umum boleh mendaftar jadi anggota, gitu. Dan portofolio kita juga tidak semua anggota itu ya santri Hidayatullah gitu. Banyak juga yang masyarakat secara umum gitu kan. Artinya kita terbuka untuk masyarakat lah secara umum. Nah, kita memberikan penawaran khusus kepada Hidayatullah karena kita hadir kan sebenarnya membawa nama Hidayatullah. Kalau masyarakat aja tertarik toh nabung di BTH, kenapa enggak gitu kan? Kader Hidayatullah, pengurus Hidayatullah, kenapa enggak gitu? Kita nabung di BTH, pembiayaan di BTH gitu. Bahkan di beberapa forum ya, Ketua Umum DPP Hidayatullah itu Ustaz Nasrul Haq mengkampanyekan BTH itu luar biasa. Di halal kemarin, beliau melihat ada stand booth BTH di situ pameran. Sekiranya saya tahu tadi ada pamerannya BTH di sini gitu kan. Sebenarnya saya pengen menginstruksikan kepada Hidayatullah seluruh Indonesia gitu, yang sedang tidak terikat kontrak dengan perbankan, transaksinya di BTH aja. Wah, saya bilang ini tantangan besar sekali gitu. Betul. Kalau nggak salah potensinya 5.000 lebih Ustaz, anggota yang bisa dilayani. Kader potensi Hidayatullah sendiri. Iya, kalau peluang potensi anggota tentu kita berhitung kader Hidayatullah berapa, itu sebenarnya sebagai peluang potensi. Anggota BTH kan. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita gabungkan data
anggota yang sudah dilayani oleh BTH, baik yang BTH pusat maupun BTH cabang yang sudah hadir di beberapa kota ya, sudah lebih dari 6.500 anggota. 6.500 anggota. Iya. Gitu. Sudah menjadi anggota BTH. Sudah menjadi anggota BTH. Hari ini sudah bertransaksi, sudah memiliki rekening BTH atau sudah menikmati produk-produk BTH gitu. Sudah lebih dari 6.500 orang. Oh, 6.500. Iya. Kalau para pembaca sudah jadi anggota belum? Wah, ini perlu dipertanyakan. Kalau belum, mungkin nanti bisa dilihat di caption, bisa masuk ke bagaimana cara bergabung di BTH. Gitu ya, siap, jadi siap. sangat terbuka lebar untuk bergabung. Ya. Kemudian kalau usaha-usaha yang meminta pembiayaan ke BTH, jenisnya apa saja, Ustaz? Ya. Selagi usaha itu halal, ya kan, potensial menghasilkan pendapatan, bisa bersyirkah dengan BTH, bisa ngajukan modal ke BTH, ya gitu. Selagi usahanya halal ya, produktif gitu kan. Artinya usaha itu memang ketika kita kerjasama, kita modali, itu memang ada potensi bertumbuh gitu kan, ada potensi untuk berkembang gitu. Baik, kalau usaha ini tidak ada peluang tumbuh kembangnya gitu kan, atau usaha yang masih diragu-ragukan bidang usahanya gitu ya, tentu jangankan BTH ya, lembaga keuangan manapun kan tidak pasti tidak mau biayai. Berarti kalau misalkan halal dan ada potensi berkembang, itu berarti ada proses riset dulu ya. Betul. Bahasanya ada analisa dulu. Ya. Betul. Jadi nggak sembarangan juga untuk Tapi kita nggak seribet sebagaimana perbankan lah. Pokoknya anggota daftar dulu sebagai anggota BTH ya kan, aktif transaksi di BTH. Nanti ada kebutuhan modal. Kalau anggota aktif di BTH, pengajuan modal pasti lebih mudah gitu kan. Bagaimana jika ada pembaca dan pemirsa kita yang misalnya mau berangkat umroh atau haji? Memungkinkan nggak untuk di cover di BTH? Pembiayaan di BTH? Pembiayaan di BTH. Oke. Jadi ini beda lagi nih kajiannya. Karena haji dan umroh itu kan ibadah yang wabil khusus haji itu manistata ilahi sabila. Ya kan? Artinya ibadah yang menuntut kemampuan dalam harta, ya kan? Kemampuan persiapan finansial. Nah, bagaimana kalau untuk kebutuhan umroh atau haji, pengajuan pembiayaan gitu, berangkat dulu baru ngangsur gitu kan. Nah, ini tentu nanti harus kami komunikasikan ya ke Dewan Pengawas Syariah, karena kita sebagai lembaga keuangan syariah itu ketika ada rencana peluncuran produk atau ada kebutuhan permintaan transaksi yang kita belum rilis produknya, harus kita konsultasikan dulu gitu. Gimana nih produk ini ketika nanti kita tawarkan ke anggota. Oh, tidak sesuai syariah ini, berarti enggak kita. Nah, kalau secara pembiayaan bisa ya kan, pembiayaannya. Tapi nanti apakah haji dan umroh itu boleh dengan pembiayaan? Nah, itu mungkin lain hal. Nah, kalau DPS kita mengatakan boleh, ya tentu nanti bisa kita masuk ke sana gitu. Tapi sekarang ini belum ada program untuk itu saat ini? Belum ada program untuk itu. Iya. Gitu. Baik, berarti sangat memungkinkan, hanya saja perlu dikonsultasikan. Harus kita konsultasi. Kalau permintaan banyak, bisa jadi satu produk khusus nanti. Oh, ini banyak ini yang mau umrah tapi butuh pembiayaan misalnya. Nanti kami coba create produknya gitu, ya kan? Kita konsultasikan ke DPS, kalau memang dianggap kepatuhan syariahnya bagus ya, kita lanjutkan gitu kan. Rencana ke depan apa Ustaz untuk BTH sendiri? Apakah sampai nanti mau menuju menjadi perbankan gitu misalnya? Perbankan BPR syariah misalnya? Ya. Jadi soal jadi bank atau tetap koperasi itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Karena lembaga keuangan syariah itu memang punya kesempatan untuk memilih berbagai jenis badan hukum gitu. Bank atau koperasi itu hanya pilihan jenis badan hukum saja gitu kan. Nah, kajian kita kemarin kenapa hari ini BTH, karena secara regulasi lebih friendly kita gitu kan. Artinya kita lebih mudah untuk patuhi atau penuhi dengan badan hukum koperasi ini. Lah, ke depan kalau sudah mampu, sudah memungkinkan, apa jadi bank gitu kan. Nah, kalaupun kita mampu mendirikan bank, sebenarnya BTH ini
tetap jalan gitu dengan badan hukum koperasi, dengan portofolio anggotanya gitu kan, dengan karakteristik koperasinya biar tetap jalan. Kita hadirkan lembaga keuangan syariah baru dengan badan hukum BPR syariah misalnya seperti itu. Kalau ada pembaca kita yang mau ke kantor BTH di mana aja, Ustaz? Oke. Yang Para pemirsa atau para pembaca majalah Hidayatullah, hari ini BTH kalau kantor pusat operasional kita ada di Ruko Verbena, Blok B nomor 20, Blok A nomor 20 di GDC Depok ya, Grand Depok City, Kota Depok. Kemudian kalau jejaring kantor cabang kita hari ini kita ada 14 kantor cabang. 14 kantor cabang. Ya, saya katakan tadi anggota 400, kemudian aset 6 miliar itu hanya kantor pusat saja gitu. Kalau kita konsolidasi nasional, anggota kita sekitar 6.500. Jejaring kantor cabang kita ada di Depok juga ada, kemudian di Semarang, kemudian di Kudus, kemudian di Surabaya, di Malang, kemudian di Ngawi, Bojonegoro, Balikpapan, Jogja, Kendari, Makassar, Buni ya. Sudah ada 14 kantor layanan BTH di seluruh Indonesia. Jadi kalau dekatnya ke kantor Makassar, datang aja kantor Makassar ya kan. Kalau dekatnya di Surabaya, nanti kita layani dari kantor Surabaya. Jadi tidak semuanya harus ke pusat gitu kan. Misalnya saya membaca majalah Hidayatullah nih, gitu mau nabung. Oh iya, ibu atau bapak di mana tinggal? Saya di Malang. Ya udah, nanti kita layani dari kantor cabang Malang gitu kan. Saya mau ngajukan ini, bapak di mana? Saya di Jakarta. Kita layani dari kantor pusat. Gitu. Tapi untuk menjadi anggota apakah harus datang dulu ke kantor atau bisa langsung aplikasi MyBTH itu? Bisa. Jadi nanti kita sediakan link ya, link pendaftaran ya kan. Nanti mungkin bisa di barcode-nya, QR code-nya itu atau linknya bisa di share di forum ini. Jadi cukup dengan isi link itu, nanti sudah terkoneksi dengan sistem kita. Oh ada pendaftaran anggota baru nih, baru nanti kita proses, keluar nomor shift ya, nomor anggota lah gitu. Nah kemudian nanti ada CS kita yang akan menghubungi bapak atau ibu mau buka rekening itu simpanan apa gitu kan. Kan biasanya belum tahu produk BTH ya. Atau bisa dibuka di website kita bth.co.id, di situ produk-produk kita ada di situ, atau di IG kita BTH Pusat ya. Produk-produk kita ada di situ. Nah, kalau belum tahu produk BTH, nanti kita jelaskan dulu, bapak atau ibu mau milih produk apa nih simpanannya. Oh saya simpanan Sakinah aja misalnya. Kita bukakan rekeningnya, nanti sudah keluar nomor rekening, kita kasih tahu. Setelah itu tinggal diisi saldo gitu kan. Nah sudah terisi saldo, nanti aktivasi MyBTH, udah bisa macam-macam transaksi. Udah bisa tarik tunai ya kan, sudah bisa transfer, sudah bisa bayar-bayar, iya, macam-macam seperti itu. Baik, jadi meskipun jauh dari kantor, udah bisa lah transaksi di mana-mana. Ya. Syariah dan juga real time dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan keseharian kita. Siap. Itu saatnya. Ya. Itu yang dihadirkan oleh BTH, dan yang paling terpenting para pemirsa di mana berada, BTH hadir untuk menghadirkan sebuah solusi keuangan secara syariah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif utama untuk para pembaca sekalian. Yuk bergabung dengan BTH. Siap. Demikian bincang kami pada siang hari ini. Terima kasih Ustaz Saiful Anwar atas peluangkan waktunya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?